Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Selamat malam. Pada hari ini kita akan ibadat hari kedua meninggalnya Bapak Matius Maini yang telah dipanggil Allah Bapa menghadap Bapa di surga pada hari Senin pukul 12.50 di Rumah Sakit Sudarso karena sakit stroke. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa penyakitnya. Jadi penyakit beliau itu stroke. Jadi kalau misalnya disemayamkan di rumah duka itu bukan yang COVID ya. Jadi itu untuk informasi. Jadi keluarga sudah mengurus tes swab dan PCR-nya negatif, baru bisa disemayamkan di rumah duka. Jadi jangan ada informasi yang salah. Nah, orang ini banyak hoax. Jadi kita sebagai umat lingkungan Satu Rupinus itu meluruskan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh keluarga atau anaknya. Tidak ada. Dari ketua lingkungan ada? Baik. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa dan raga kita untuk ibadat hari kedua ini, untuk ketenangan terutama keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga selalu menjadi pribadi yang bertekun dan berhikmat bahwa kematian itu adalah suatu rahmat, bahkan berkat, karena kematian itu bagi orang beriman bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah jalan yang harus kita tempuh dan kepastian untuk mencapai rumah Bapa di surga. Lagu pembukaan nomor 236. Mulai. Untuk menyelamatkan dunia serta umatmu dari hidup kedosaan. Yesus selalu amalkan kehendak Allah Bapa dengan ketaatan. Kami mohon padamu, ampunilah umatmu pada saat kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sukacita dan duka cita adalah dua keping atau satu keping mata uang yang saling bersebelahan. Ada kiri, ada kanan. Ada suka, ada duka. Dalam janji perkawinan, dalam untung dan malang,
sehat dan sakit, suka dan duka. Maka ada cita di situ. Sukacita. Jadi kalau harapan itu cita-cita. Ya kan? Keinginan itu cita-cita. Jadi di tengah-tengah itu ada cita, ada sukacita, lalu ada cita-cita, ada duka cita. Jadi suka dan duka itu adalah suatu cita-cita yang pasti akan kita lalui. Cepat atau lambat, pasti kita akan mengalami suka dan mengalami duka. Tetapi duka cita bagi orang beriman adalah suatu sukacita. Karena duka cita merupakan suatu harapan untuk bersama-sama dengan Allah. Bagi orang yang ditinggalkan memang penuh dengan duka, tetapi bagi pribadi orang yang berjumpa dengan Allah adalah suka. Jadi untuk itu bagi anak-anak, bagi Ika dan suami serta anak-anaknya, kemudian bagi Kiki, bagi Depo, ini merupakan suatu rahmat. Karena rahmat itu adalah suatu harapan yang hanya bisa diraih karena kita beriman. Beriman itu berarti kita harus selalu setia memanggul salib Yesus Kristus dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Nah, itulah janji perkawinan yang disampaikan waktu orang tua kita ini mengikrarkan janji perkawinan di hadapan Allah Bapa di altar Kristus, menerima dalam suka dan duka, untung dan malang, mendidik anak secara Katolik. Dan kepergian orang tua kita ini bukanlah sesuatu yang mesti kita harus sesali, karena kepergian itu merupakan suatu kepastian. Kematian itu adalah suatu rahmat bagi kita orang beriman dan merupakan suatu harapan tinggal bersama rumah Bapa di surga. Dan kita menyampaikan doa-doa kita pada hari kedua ini, tujuannya adalah kita mendapatkan penghiburan bagi kita yang ditinggalkan, karena kasih Yesus Kristus itu adalah kasih yang sempurna. Dan kita yakin dan percaya beliau sudah menghadap Bapa di surga. Dan untuk bantuan-bantuan dari kita, maka kita harus terus berdoa kepada Bapa di surga agar dia dapat masuk di dalam kerajaan di rumah Bapa di surga berkat iman, harapan dan kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa di surga. Mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, Maha besar kasih-Mu kepada kami umat manusia, sehingga Engkau memilih kami menjadi putra-putri-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus. Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia kepada diri-Mu, sehingga Engkau juga yang memanggil kami untuk kembali kepadamu. Bapak Matius Maini sudah Engkau panggil kemarin. Kami tahu dan yakin serta percaya karena rahmat baptisan Dia telah bersama di hadirat-Mu. Tetapi kami juga sebagai pribadi yang memiliki harapan mengirimkan doa-doa kami agar apa yang telah Dia lakukan yang belum berkenan di hadapan-Mu dapat dihapuskan, sehingga Dia layak untuk bersama para kudus di dalam kerajaan surga.
Demi pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan, yang Kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Kasih setiamu, ya Tuhan, menopang aku. Apabila keprihatinanku makin bertambah, penghiburan menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau ajar, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian adalah suatu kepastian. Orang tua kita ini, Bapak Matius Maini ini, telah memilih waktu kematian yang sangat luar biasa. Valentine Day, tanggal 14 Februari kan? 14 Februari itu kan Valentine Day, hari kasih sayang.
Dia memilih waktunya jam 12.50 ya. Dan dia ingin mengatakan kepada anak-anaknya, jangan melihat saya karena saya tidak mati tetapi saya hidup. Walaupun tidak didampingi anak-anaknya, hanya dilihat dalam kamera video, tapi kita yakin dan percaya itulah kasih sayang orang tua. Detik-detik terakhir pun koma, dia tidak menginginkan anaknya melihat kematiannya. Dan itu makna yang dalam bagi yang ditinggalkan. Itu akan dikenang seumur hidup untuk anak cucu dan keluarga serta kerabat saudara handai tolan. Karena kematian di ICU itu memang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang merawatnya. Ya. Terutama pada zaman sekarang sulit melihatnya. Kalau ada orang di ICU atau ICU itu ya lihat di kaca saja kan. Tahu-tahu sudah habis saja titik ya. Ya kan? Atau ya banyak kematian-kematian itu yang memang sepertinya adalah suatu rahmat bagi kita supaya kita tidak terlalu berduka cita. Harapan itu merupakan suatu harapan yang nyata bahwa semua kematian yang dihadapi oleh orang beriman, orang-orang Kristiani adalah kematian yang penuh sukacita. Kata penuh sukacita itu pastilah kita harus menangis. Ketika kita lahir di muka bumi ini, kita semuanya menangis. Kalau tidak menangis berarti kita tidak akan kuat untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Bahkan harus sampai diisap dulu lendirnya atau dipukul pantatnya. Ya. Kalau lambat menangis, pasti ada sesuatu yang akan berdampak bagi pertumbuhan kita semua. Maka bersyukur bisa menangis. Begitu juga orang yang ditinggalkan pastilah meneteskan air mata, menangis. Itulah ikatan emosional karena kita berasal dari gen atau dari keturunan yang berasal dari manusia dan kita memiliki ikatan emosional itu. Memang terkadang kita memang hanya bisa memaknai hidup itu sebagai suatu kepingan waktu. Tetapi makna yang terdalam dalam proses kematian semua orang beriman adalah harapan yang ditinggalkan adalah harapan sukacita. Jadi semua orang yang meninggal dunia itu memiliki harapan untuk bersama dengan Allah, dan yang ditinggalkannya harus memiliki harapan sukacita untuk melanjutkan hidup ini. Ya pastilah anak-anak sudah dibekali dengan pendidikan, pengetahuan dengan pekerjaan, dengan fasilitas dan sebagainya. Bahkan ada yang sudah kawin, memiliki anak, Itu kan semua adalah rahmat, berkat. Ada mungkin yang baru saja berkeluarga, baru belum sampai 1 bulan sudah meninggal dunia, belum nggak ngapa-ngapain, Bahkan ada yang baru kawin langsung meninggal dunia dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang tidak bisa disangka-sangka. Tetapi bagi kita yang ditinggalkan oleh Pak Matius Maini ini, pastilah memiliki kenangan-kenangan yang indah. Kenangan yang tidak indah itu pasti menjadi indah. Misalnya waktu kecil kita dimarahi, atau misalnya waktu kecil kita mungkin dicubit, itu menjadi kenangan yang indah ketika dia tidak ada. Kenangan itu akan terngiang-ngiang selalu. Tetapi itu bukanlah membuat kita bersedih, tetapi membuat kita bersukacita bahwa dengan didikan orang tua kita, kita bisa menjadi orang yang berguna. Berguna bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi kenalan. Dan yang paling penting adalah kita berguna di hadapan Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sangatlah tepat untuk mengingatkan kembali bahwa cobaan itu bukan berasal dari Allah. Maka surat Rasul Yakobus ini menjelaskan. Maka kalau ada orang Kristiani bilang cobaan itu dari Allah, itu adalah sesuatu yang salah kaprah, itu sesat. Maka dijelaskan oleh surat Rasul Yakobus ini. Maka orang Kristiani tidak pernah mengatakan bencana itu cobaan dari Allah. Makanya jangan sampai kita mengatakan musibah, bencana itu cobaan dari Allah. Karena Allah untuk apa mencobai kita? Bagi orang beriman, Allah tidak pernah mencobai kita. Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita. Maka surat Rasul Yakobus ini mengingatkan kembali kepada kita, saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahkan kita berdoa, Bapa kami, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, kan? Tetapi kita harus bertahan dalam pencobaan.
Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Kita yakin dan percaya Pak Matius Ma ini bertahan untuk tetap setia kepada Yesus Kristus dalam iman akan Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Makanya ketika dia dibaptis menjadi Katolik, lalu dia pun akhirnya meninggal dunia secara Katolik. Nah, itu dia sudah bertahan dalam pencobaan. Mungkin banyak ujian yang harus dihadapi dalam kehidupan. Maklum, dalam kehidupan mungkin waktu dalam perut, ada cobaan yang harus dihadapi, keluar juga ada cobaan, tumbuh, berkembang, sakit, dan berbagai macam. Bapak Ibu memiliki pengalaman itu semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi jelas, apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi jelas kita harus mengasihi Allah. Jadi cobaan itu, Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi mengasihi kita. Jadi apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, karena ia mencobai kita bukan Tuhan Allah. Jadi jelas di situ, Rasul Yakobus ingin menekankan janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kalau kita mengatakan pencobaan ini datang dari Allah, kita akan berdosa berat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi Allah itu tidak dapat dicobai. Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus. 3 kali mencobai Tuhan Yesus, tidak bisa dicobai. Tidak mempan mencobai Tuhan Allah itu. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Kematian itu pasti, Beberapa kali, saya katakan kematian itu kan ada 4 hal yang menyebabkan kematian. Yang pertama sakit. Sakit itu bisa diketahui atau tidak diketahui. Yang kedua adalah kecelakaan, Kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan itu macam-macam. Berikutnya adalah musibah atau bencana, Gempa bumi, longsor, itu bukan cobaan dari Allah. Memang dunia ini rapuh, Angin, topan, semuanya, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, itu bukan cobaan dari Allah. Sering kita katakan lalu cobaan pula. Untuk apa Allah mencobai kita? Kita yang salah mendiami muka bumi ini. Udah tahulah di situ tanah longsor, kita buatlah rumah, ambruk, atau mungkin di situ daerah yang rawan bencana. Dan yang keempat itu karena dibunuh atau terbunuh. Yesus harus mati di kayu salib, dibunuh oleh umatnya. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus harus mengalami tragis. Maka Yesus katakan, berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya, karena aku, karena dia akan memperolehnya. Tetapi kalau orang itu kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan mendapatkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi pelajaran pada hari ini, kematian bukanlah cobaan dari Allah. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus ketika wafat di kayu salib. Jadi sengat katanya, kata Fransiskus Assisi, mana sengatmu katanya. Jadi itu hanya sengat, Jadi bagi orang Katolik atau orang Kristiani, kematian itu hanyalah sebagai sengat, memisahkan jasmani dan rohani. Jasmani akan dikubur seperti yang kita saksikan tadi di pekuburan, sedangkan rohani kita kembali kepada Allah. Nah, jiwa kita yang diadili. Maka sering orang bertanya, apa yang diadili? Ya jiwa. Rohani kembali kepada Allah. Karena rohani itu kudus, Roh Kudus. Kita semua memiliki Roh Kudus, tetapi apakah orang mau, kudus itu pilihan. Nah, jadi yang diadili itu jiwa, Jadi jelas kan, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan, Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah, jiwa-jiwa yang sangat merindukan kerahiman Allah, Nah itu, jadi jiwa yang dihakimi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Matius Ma ini. Begitu juga kita nanti akan didoakan. Makanya hendaknya kita selalu bersekutu, koinonia.
ya kan? Liturgia itu menguduskan, kerikma itu pewartaan, koinonia, bersekutu. Persekutuan itu harus dijalin. Makanya ada 7 amal tuh. Ya kan? Amal yang itu ada amal yang ke-7 itu. Melawat orang mati dan mendoakan orang mati. Itu. Mungkin dah banyak orang Katolik lupa tuh. 7 amal tuh. Ya. Nah, itu memang sudah sepantas dan selayaknya sebagai orang Kristiani untuk melayat dan mendoakan orang yang meninggal dunia. Karena kita akan juga seperti itu. Hari ini aku, besok kamu. Itu salah satu yang selalu disebutkan. Ya kan? Nah, itu sebenarnya kita melaksanakan misa requiem itu sebenarnya adalah merayakan peristiwa kematian kita nantinya. Begitulah kita. Karena kita kan tidak akan lagi bisa, ya kan? Orang yang ngatur-ngatur kita. Kiri, kanan, kepala, tegak, lurus, enggak. Kan begitu. Ya kan? Betul enggak bajunya kan yang bisa betul kan yang hidup. Kan enggak mungkin yang mati hidup kan. Kalau dia betul, salah nih. Pandai lari semua, tunggang langgang lari. Ya kan? Nah, jadi harus dipahami itu. Jadi orang yang ngaturnya, ya kan? Dari tadi ya ngangkatnya sampai masuk. Nah, itu nanti peristiwa kematian kita kayak gitu. Kalau kita mati normal, kalau kita mati di pesawat bagaimana? Ya, tahabu kah apakah kita? Kita semuanya ingin mati yang normal, ya kan? Sakit, ya kan? Maunya yang enak kan? Ada yang bilang waktu tidur, ya kan? Waktu tidur ya sakit juga kan misalnya. Sakit yang ditinggalkan kan. Tidak perlu lama-lama ke rumah sakit lah. Selesai katanya. Ya kan? Ya pasti ada harapan kan? Pasti banyak di antara kita memiliki harapan untuk meninggal kan? Maunya yang normal ya kan? Tapi kan tidak bisa. Kita tak bisa memilih kematian kita. Ya. Kematian kita itu adalah misteri. Misteri. Ada yang mau matinya normal, wah, ada yang jaga ndak sakit-sakit, tahu-tahu kecelakaan, selesai. Ya kan? Wah, ya kan diet lah inilah itulah kan. Bahkan ada yang bilang, waduh, ya kan? Ini udah sakit bertahun-tahun ndak mati, yang ndak sakit pula yang meninggal. Nah, itu sering terjadi kan? Jadi ndak ada yang bisa menduga-duga kematian tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersiap siagalah, waspadalah. Ya, maut itu seperti pencuri. Dia akan ya mengambil kita. Belum tentu yang muda itu panjang umur, yang tua kok enggak mati-mati katanya kan. Ada juga yang ngomong gitu. Kadang lucu juga hidup manusia, selalu menghakimi, padahal itu tidak bisa. Itu misteri. Karya agung Allah itu tidak bisa kita lalu kita pula ya ramalkan. Tapi kematian udah pasti. Nah, makanya jika ada orang yang mengatakan cobaan itu dari Allah, itu berhati-hati. Dia sudah termakan bujuk rayu si jahat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Nah itu. Jadi bagi orang Kristiani tidak boleh sesat. Tiba-tiba mendengar orang meninggal kecelakaan, ya kan? Rest in peace. Ya kan? Biasa rest in peace, turut berduka cita. Kan kita turut berduka cita. Ya kan? Dulu pernah ada yang salah pejabat Bengkayang. Ya kan? Dia bukan turut berduka cita, selamat berduka cita. Terkejut kami di gereja. Paman saya yang meninggal, selamat berduka cita katanya. Salah katanya, turut berduka cita. Lalu selamat berduka cita. Senang benar paman saya meninggal nih, karena ngurus aset waktu itu. Nah sekarang yang mengucapkan pun udah meninggal juga, ya kan? Dia selalu tanya, betul enggak Pak katanya kan? Kalau mau ke rumah bapak tuh harus mati dulu. Nah, apa bapak ini nanya saya terus kan? Sekarang udah meninggal ya kan? Selamat berduka cita, ya, turut berduka cita, ya kan? Selamat bersuka cita ya. Wah ini senang nengok paman saya meninggal nih. Kami terkejut di gereja lagi dia ngomong. Ya kan, pejabat nomor 2 di kabupaten. Waduh, saking dia senang paman saya meninggal kali kan, karena tidak ngurus aset. Mungkin bisa jadi suara hatinya terungkap dalam mulutnya. Ya kan, orangnya dulu pernah memiliki tanah di sini.
Jadi saya tuh sangat terkenang, terngiang-ngiang, kok selamat berduka cita. Sampai akhirnya kami diskusi, ya kan? Kok dia ngomong selamat berduka cita ya kan? Orang turut berduka cita. Ya itulah tadi. Kadang hati-hati. Jadi kita sering tersesat. Ini cobaan dari Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus mau cobai kita? Tidak ada. Yang mencobai itu si jahat iblis. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demi, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dibaptis, kita dijadikan anak angkat Allah, diangkat oleh Yesus Kristus menjadi anak sulung. Kata sulung itu berarti kita memperoleh rahmat berkat. Jadi ketika orang dibaptis itu dia memperoleh 5 anugerah yang luar biasa. Dia boleh menyebut Tuhan itu Bapa, ya kan? Menyebut Tuhan itu Bapa, menjadi anak putra-putri Allah. Yang kedua, dia menjadi murid-murid Kristus. 3, dia menjadi Kaisar Roh Kudus. 4, dia menjadi ciptaan baru. 5, dia memperoleh karunia keselamatan. Tiket. Nah, tiket itu sekarang dibawa oleh orang tua kita ini. Langsung diadili oleh Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi jadi hantu tuh. Itu kepercayaan yang membuat kita sesat. Oh, ini bau rokok, oh ini bau ini. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadi banyak di antara kita ini sering disesatkan oleh ini ya. Karena bukan apa? Karena kita hidup dalam tradisi-tradisi kolot, ya kan? Jadi kalau orang yang beriman itu meninggal langsung menuju rumah Bapa di surga diadili. Nah, dalam proses peradilan itu inilah kita menolong, membantu, ya kan, orang tua kita ini, ya, orang yang kita cintai ini, untuk diampuni oleh rahmat Allah. Seperti Santa Faustina katakan, ya, jiwa-jiwa orang di api pencucian itu harus terus ditolong dengan doa-doa kita. Jadi jangan lupalah doa. Ya. Semoga warga lingkungan kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosa dan terima di dalam kerajaan-Mu. Kan begitu. Toh nanti kita didoakan juga. Makanya setiap kali misa harian atau misa minggu itu selalu ya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia tuh. Ya, doa syukur agung tuh luar biasa tuh, ya kan? Bahkan ada yang intensi misa dikhususkan, disebutkan namanya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita lupa, terlena. Nah, itu kita doakan terus. Nah, jadi inilah suatu tanda bagi kita. Nah, pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Nah, ini sebenarnya Yesus agak bingung nih. Murid-murid membawa roti, padahal roti itu adalah dirinya sendiri yang diberikan sebagai jaminan keselamatan. Ini kan roti. Sakramen Ekaristi itu kan roti dari surga. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Kata sebuah roti itu menunjuk bahwa roti itu hanyalah Yesus Kristus. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, ini ada kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan kita. Nanti jadi hantu tuh, masih 40 hari dia bisa ngomong-ngomong, bau tembakau, ya kan? Itu dulu ya bisa membuat kita tidak tidur-tidur kan. Bahkan saya punya sepupu dulu waktu nenek meninggal tuh, ngidupkan lilin pun tidak berani. Bang, ngapa bang? Ini ada rambut ikribo. Ah, itu nenek marah kau, saya bilang. Bukan apa, saking takut ya. Padahal itulah orang yang kita ngasuh kita, yang kita omong, ya kan. Itu dulu bapak kita, mama kita, lalu kita lalu takut kan. Lucu gitu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati dengan ragi-ragi ya, yang bukan ragi orang Kristen itu. Nah, ini maksud Yesus. Banyak kepercayaan-kepercayaan itu. Setan itu memang ada, ya. Itulah setan yang menjelma, membuat kita bersedih, membuat kita ya. Jadi bagi orang beriman ketika dibaptis, orang langsung menuju rumah Bapa di surga.